Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil taqarrumana, wa bil ilmi nawwir ya alim wa kulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikrul hayati wal jinni, menceritakan, membahas masalah ular dan jin. Tolong jangan pada kosong ya. Jangan pada kosong pikirannya. Kosong. Zikrul hayati, yang pertama menceritakan ular. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Zubair, hai Zubair, innallaha yuhibbus sakha'a, sesungguhnya Allah menyukai orang yang dermawan, baik, murah hati, enggak berat sesuatu, dermawan. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sebelah biji korma. Bukan bijinya, maksud dia biji yang masih ada dagingnya, kormanya gitu. Bukan orang dikasih biji doang, bukan, ada kormanya. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebelah korma. Itu bagian daripada kedermawanan ya. Karena ada orang ya, hartanya banyak tapi pelitnya minta ampun. Jangan si hartanya, dosanya diminta nggak boleh. Wa yuhibbus saja'ah, dan Allah menyukai keberanian. Saja'ah itu berani orang. Walau biqatli hayatin, walaupun dengan membunuh ular, au aqrabin, atau kalajengking. Jadi itu sunnah, bunuh ular, bunuh kalajengking ya, sunnah tuh. Cuman nanti ada penjelasannya, jangan sembarangan juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala hayatan, siapa orang yang membunuh ular, maka annama qatala musyrikan, maka seakan-akan dia membunuh seorang musyrik. Bunuh ular tuh, seakan-akan dia membunuh musyrik. Jadi dalam hal apa ya, apa-apa yang bikin mudarat dari kita nggak apa-apa dibunuh. Wa man taraka hayatan khaufa akibatiha falaysa minna,
Siapa orang yang meninggalkan ular karena takut akibatnya, maka bukanlah golongan kami. Ini nyuruh supaya kita berani, jangan takutan. Sebab dia begitu, bangsa ular ini dua pilihan. Kalau kita ketemu, bisa dia nyerobot kita, bisa dia yang kabur dari kita. Gitu. Saya udah sering ketemu bangsa ular dulu waktu di Tasik. Itu gitu, kita lagi jalan tuh ke gunung, lagi dulu kan kalau mandi tuh di sono ke mata air, lagi susah air. Kalau lagi musim panas itu ular pada keluar tuh. Jadi pas saya lewat, udah begitu. Saya kaget, dia kaget. Saya mundur ke belakang, dia langsung cepet-cepet kabur. Nah, sifatan ular tuh begitu. Untungnya begitu. Kaget kita. Ada satu ketika hampir saya injak gitu ular, ternyata ularnya lagi makan kodok. Alhamdulillah ya Allah. Banyak banget itu. Kalau lagi musim panasnya pada keluar tuh. Satu saat juga, iya, habis ceramah di kampung sebelah, saya pulang tuh, jalan kaki. Pas habis hujan, ular kalau di aspal itu dia nggak bisa banyak bergerak loh, nggak bisa cepat dia, lelet. Kaget juga lihat ular itu gede juga. Nah, kalau ketemu sama kita begitu dia. Kalau situasinya bisa dia nyerang kita, bisa dia kaget meninggalkan kita, kabur dari kita. Nah, kalau lagi nyerang, nah itu dia mesti berani kita. Mimma jurriba lidafil hayat, dari sebagian apa-apa yang manjur untuk menolak ular, apa? Al-milhu, garam. Jadi kalau yang pada punya, yang suka pada camping tuh, ya biasa jangan lupa bawa garam. Ya, dikelilingin tuh kemahnya tuh pakai garam. Ya sama aja sih garam itu. Kenapa? Oh. Indir ya nih, indir nih. Kapan bikin ini? Ingat garam, ingat risol gitu. Li'annaha takhafu minhu, karena ular itu takhafu, takut minhu, sama yang namanya garam. Nah, Zakar Imam Syarani bi kitabihi Al-Anwarul Muhammadiyah. Nah ini perlu dicatat nih yang punya catatan, yang bawa catatan. Menyebutkan Al-Imam Syarani dalam kitabnya beliau Al-Anwarul Muhammadiyah, inna mimma yanfa'u liman ladagahul hayatu, sesungguhnya sebagian perkara yang bermanfaat bagi orang yang digigit ular. Apa nih? Ini ada berat juga nih. Ayakula syai'an min khiraihi, bahwa kalau orang digigit ular nih, bahwa ia memakan sedikit daripada kotorannya. Kalau gigit ular tuh biar mules bagaimana? Caranya keluarin kotoran, makan. Kira-kira berani nggak? Ini bukan bercandaan, bukan, bener. Ini dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah Al-Imam Syarani. Sebagian dari perkara yang bermanfaat bagi orang yang digigit ular. Satu, dia mesti memakan tainya, kotorannya sendiri.
Kalau dia nggak tega, kotoran sendiri, kotoran orang nggak apa-apa. itu pilihan. Balik lagi kasih garam. Sedikit aja dikit. Asal salat aja. Itu. Jadi ini kitanya begitu soalnya min khiraihi au khirai ghairihi. Kalau enggak kotoran dia, kotoran orang lain. Tuh, begitu. Kalau misalnya mau ke apotik kagak punya duit. Ke dokter jauh. Siapa tuh? Ini ternyata Masya Allah obat itu liyakhruja sammu untuk mengeluarkan racun qabla ayyasriya sebelum racun itu menyebar. Itu. Ini kotoran dia atau kotoran selain dia. Enggak direkomendasikan kotoran kambing, enggak, bukan. Apalagi kotoran sapi, bukan. Kotoran orang ini. Masya Allah. Itu obat, iya. Darurat. Daripada dia mati, iya kan, ngeri. Itu kan darurat tubihul mahdurat. Itu kalau seandainya udah kagak ada yang lain dah, itu masuk darurat. Kalau masih bisa diobatin, yang lain ya, yang lain aja dulu. Itu nih takutnya misal itu yang suka camping kan jauh tuh dari dokter, jauh dari rumah sakit. Iya, ada gigi puler gitu. Besok-besok dia surat nggak keluar kotoran. Iya. Punya orang. Gimana ya? Punya orang. Iya. Punya orang kan gitu. Kalau nggak kita nggak keluar, misalnya punya orang. Salah tempat Enggak bukan. Iya. Jadi gitu. Kayak gini, bukan bercanda, bener. Iya. Kayak gini, orang sakit panas tuh. Kan ada yang suka ini ya. Ada yang suka geli sama cacing ya. Jangan dibilangin itu cacing. Sama kayak gitu juga. Nih makanya yang tahu kita aja nih. Barangnya meretan ya. Takut tanya obatnya bilang aja potak. Iya, makanya ada rada-rada ketawa juga tapi serius. Kata Imam Syaroni dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, sesungguhnya sebagian dari perkara yang bermanfaat bagi orang yang digigit ular. Ayo kula bahwa ia memakan syai'an sedikit ya. Min khiraihi daripada kotorannya au khirai ghairihi atau kotoran orang lain. Liyahruja samsummu supaya keluar tuh racun. Qabla ayyasya sebelum racun itu menyebar. Bahaya wala. Mentret ya? Enggak, dia nggak dikunyah katanya hujannya dikunyah. Nanti nyampe perut. Agak kira roti. Ya itu mah teknisnya terserah antum dah. Iya kalau misalnya dulu kan kalau kita tuh kalau susah minum obat dimasukin ke pisang ya. Iya silakan masukin ke pisang juga nggak apa-apa dicampurin. Boleh. Iya nggak apa-apa. Atau pakai apa tuh kapsul ya, masukin ke kapsul. Yang penting kan biasanya tuh nanya apa? sayaan. Jalan apa dikunyah? Itu permen kali ya? Nggak campur coklat lagi kan kalau camping gue coklat di sini.
Iya, nggak apa-apa. Yang penting itu pertolongan pertama itu jangan sampai menyebar. Kayak rasa coklat. Iya, masya Allah. Tapi iya, saya ingat dulu waktu kecil dulu, kalau kita sakit mata tuh obatnya apa? Air kencing. Tuh, masya Allah. Iya. Iya. Tapi kalau yang udah jam tua jangan buta ntar. Yang baru bangun gitu. Ntar nggak ngeliat itu buta. Jadi itu ya, kalau seandainya nanti situasi darurat kayak begitu, iya, kayak yang bercanda gitu, tapi serius ini, serius. Zikrul jinni, menceritakan, membahas masalah jin. Al jinnu, jin itu yatasawwaru, bisa berbentuk-bentuk, berubah-ubah, kasiron, dengan bentuk yang banyak. Fi suratil hayati, bisa pada bentuk ular. Wal aqrabi, dan kalajengking. Bisa tuh, kebanyakan itu ular sama kalajengking. Wa idza tasawwara, dan apabila berbentuk dia, fi ghairi suratihil asliyati, pada bentuk selain bentuknya asli, muni'a, ia dilarang, ayu dia ahadan, menyakiti seseorang. Jadi kalau jin itu lagi berbentuk ular, dia dilarang, nggak boleh menyakiti kita, menyakiti bangsa manusia, nggak boleh. Kalau berbentuk apa? Berbentuk ular. Kalau itu dia langgar, wa idza ada, apabila ia menyakiti, si jin lagi bentuknya ular misalnya, atau kalajengking, la yarji'u, tidaklah ia bisa kembali ila suratil asliyah, kepada bentuknya yang asli, yang asal. Bal yabqa ala tilka surati abadan, bahkan dia akan tetap pada bentuknya itu selamanya. Jadi pada bentuk ular itu selamanya, kalau dia menyakiti seseorang. Sampai sekarang saya belum melihat bentuk jin yang aslinya kayak gimana, itu saya belum. Gitu. Cuman apa ya, kalau kita ke gambar sama yang di film-film aja begitu ya. Paling cuman itu aja yang lagi ada Syekh Boilang itu pernah nampakin tuh, bertanduk dia gede kayak gitu. Wujud asli yang ini nyampak di depan kita mah belum pernah kayak gitu, belum pernah. Kita nggak boleh berdusta, nggak boleh bohong. Kalau kita bilang kagak pernah kayak gitu. Cuman ya itu, kita diajarinnya itu, kalau seandainya ada bangsa jin masuk ke badan, itu yang kita diajarin dulu sama engkong kita dulu. Ya, makanya wanti-wanti buat jamaah Darut Taubah gitu. Karena ilmu nggak boleh diumpetin. Maka kalau ada kejadian kayak gitu, ingat baca hadiah dulu ke Rasulullah. Terus baca tuh Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, Ayat Kursi 7 kali. Tiupin ke air atau ke garam. Garam itu buat bersihin. Nih misalnya nih rumah udah lama nih gak ditempatin. Nah itu aja, bersihin tiap penjuru tuh, bersihinnya pakai itu, pakai garam yang udah kita tiupin tuh, atau pakai air. Itu. Jadi ajar ini dulu begitu sama engkong dulu. Ya, setiap penjuru kalau pakai garam tuh atau air sambil baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad. Itu saya diajarinnya sama engkong saya yang dari ibu itu. Kalau dulu dari guru saya di Tasik, kalau ada tempat yang misalnya angker lah, seperti yang saya ngerasain berasa angker tuh di pertigaan jalan yang mau ke Tepekong tuh, pojok situ tuh. Tahu kan jalan kecil Bang Mandi tuh? Iya. Pojokan situ itu saya berasa banget tuh di situ. Iya. Berasa bener tuh. Nah, kayak begitu. Kalau kita ya jangan gitu mah nggak perlu istilah kata dia mau diam di situ nggak apa-apa dah. Yang penting lu nggak ganggu gua gitu aja. Jadi kalau kita misalnya anak kita kelihatan nangis, kagak keluar air mata, itu tanda-tandanya gitu. Sama dokter diperiksa nggak apa-apa nih mah. Iya, biasanya kita gitu. Nunggu kesimpulan medis. Ketika medis sudah angkat tangan, nah itu keyakinan kita walaupun memang dalam dunia ruqyah tidak harus itu yang namanya non medis. Medis pun bisa lewat bacaan ayat Al-Quran. Nah biasanya gitu kita istilahnya nggak mau rakus dah. Ini bagian medis dulu dah. Ketika bagian medis sudah nyerah, baru kita masuk. Nah di situ kalau ada anak yang kayak gitu, usapin pakai bacaan itu tuh. Nah di sini butuh ketenangan. Sebenarnya orang kesurupan tuh kalau kita nggak tenang hati nggak bakal khusyuk, apalagi kalau nggak ikhlas. Itu tantangannya di situ. Yang kedua, apalagi kalau bangsa jin itu udah terdesak, biasanya keluar bahasa, lu panggil guru lu, gua nggak takut, padahal dia lagi terdesak di situ, terusin. Iya, yang mesti sabar itu kita bacain yang namanya Fatihah 7, Mulhu 7, Falak 7, Anas 7, ayat kursi 7. Itu diantaranya. Nah, kalau yang dari Allah Yarham kayak Didi Abdul Majid dulu saya diajarin kalau ada tempat yang serem kayak begitu, cari bambu 2, yang satu isiin air, yang satu isiin tulisan inna a'toina, tapi jangan disambung ya. Inna a'toina tuh hurufnya satu-satu tuh, dipisah gitu, taruh malam-malam, ntar paginya ambil tuh air, buang ke kali. Dia udah ketangkep di situ tuh, jinnya masuk ke air tersebut. Itu jadi dari beberapa guru kayak gitu ya, yang saya sering amalin itu yang dari engkong saya ya, dari Haji Ahmad Effendi gitu. Gimana mendeteksinya? Ya berasa, di kita juga berasa. Antum juga suka sering kayak ada berinding begini nih. Itu apa ya namanya, di badan kita aja udah bisa ngerasain. Oh iya. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya misalnya kita bisa keluarin dia. Ya terus selain daripada air itu, kalau misalnya air nggak ada nih, iya, kita bisa bacain Quran, bacain zikir. Ya kayak baca ratib tuh, itu nggak kuat, pakai ratib juga udah lemah tuh bangsa jin juga. Karena apa? Di situ ada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasir. Ini termasuk galak. Lau anzalna tuh galak. Iya. Keras sih bahasa kita, dosisnya udah tinggi tuh kalau dibacain lau anzalna. Belum lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Di lapangan kita dulu begitu.
ya karena sering banyak gaul sama teman-teman begitu, akhirnya ya karena dulu masih muda, masih demen mempelajari apa aja kita pelajari, ya sekedar tahu aja gitu, ataupun ente pengen ngerasain gitu. Ini misalnya di rumah Bari nih, ada apa kagak nih gitu. Dari sini aja kita bayangin rumah Bari gimana. Telapak tangan kita bayangin aja dari jauh. Ya Allah, ya Rabbi, kalau emang ada makhluk yang kasat mata, tak kasat mata ya sebutnya ya. Ada makhluk gaib yang nungguin atau yang diem di rumahnya Bari. Ini nggak apa-apa Bari. Jangan Bari apa ya? Iya. Rumahnya Bang Erik. Rumahnya Bang Erik nih. Itu kalau seandainya ada, tinggal kita merem, kita bayangin aja gitu. Itu kehebatan gaib begitu. Atau misalnya ada orang istilahnya yang lagi kena sesuatu, di badannya banyak bangsa jin. Kita ini aja tangan kita, dan jangan disentuhin, tapi diginin aja. Ketika nanti kita zikir, minta sama Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah pertolonganmu ya Allah. Itu nanti rasain ketika ada berasa seret, tangkap. Itu udah ketarik sama tangan kita. Kalau udah ketarik sama tangan kita, buang ke bawah. Itu tandanya apa? Itu jin itu udah kesedot sama tangan kita nih, sama aura di tangan kita. Itu salah satunya kayak gitu. Di antaranya itu di pengalaman. Walaupun ada yang masing-masing guru yang beda-beda ilmu, ya kita menghargai. Kita lanjutkan ya. Ini sekedar tahu aja gitu ya, sekedar tahu aja. Kalaupun nanti di rumah misalnya ada bini kita kok pulang dari ini berat banget, pegang aja, baca bismillah gitu. Ya Allah, sekiranya ada bangsa jin yang nyangkut di badan istri kita, tarik aja. Itu dengan bacaan, dengan kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bakal dikeluarin nama Allah dari badannya. Itu kalau kita habis dari mana-mana tuh jangan disangka kita bersih. Makanya kalau habis pergi jauh jangan langsung masuk ke rumah. Lagi megang anak kecil, itu bisa itu namanya ketempelan, ketempelan. Kalau yang sering dekat rumah saya tuh yang dulu ada sumur ditutup tuh gitu tuh banyak. Banyak yang kena sering ketempelan di situ tuh. Al-hayatu ular allati ma'wahal buyutu, yang mana tempatnya itu di rumah, la tuqtalu, janganlah dibunuh, hatta tundaro salasan, sampai diberi peringatan salasan 3 kali, atau pendapat ulama, wahtalafal ulama, dan berpendapat para ulama, hal al-muradu salah satu ayamin atau salah satu maratin, apakah yang dimaksud peringatan itu 3 hari atau 3 kali. Wal awwalu, dan pendapat yang pertama, alaihil jumhur, dan yang berpendapat jumhur ulama. Kalau bahasa ada jumhur itu namanya mayoritas para ulama. Ada ulama 10, 7 berpendapat bahwa yang dimaksud diberi peringatan itu adalah 3 hari. 3 hari dikasih peringatan dulu. Jangan dulu dibunuh. Kasih peringatan dulu. Fahuwal aula, dan itulah yang lebih utama. Wa kaifiyatul kalami, dan caranya berbicara, alladzi yuqalu indal indar, yang diucapkan ketika kita ngasih peringatan doa ular. Ma akhraja Abu Dawud an Abi Laila
apa-apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Abi Laila, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an hayatil buyut, ditanya beliau tentang masalah ular-ular yang suka ada di rumah. Faqala, maka bersabda Rasul, idza ra'aitum minha syai'an, apabila kamu melihat dari ular-ular itu sesuatu, fi masakinikum, di rumah-rumah kalian, pakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, ansudukunna, aku memberi peringatan kepada kalian, al-ahda, akan perjanjian, alladzi akhadha alaikunna Nuh, yang telah kalian buat bersama Nabi Nuh. Ansudukunna, aku beri peringatan kepada kalian, al-ahda, akan perjanjian, alladzi akhadha alaikunna Sulaimanu, alla yu'dzuna, alla tu'dzuna, akan perjanjian yang kalian buat bersama Nabi Sulaiman, bahwa kalian tidak akan menyakiti kami. Fa in udna, maka jika balik lagi ternyata itu ular kasih peringatan, datang lagi, faqtuluhunna, silahkan bunuh itu ular. Kenapa? Dalam keterangan itu setan, itu jin kafir disebut itu. Udah dikasih. Kalau ular biasa ngelihat kita berani begitu, dia bakal kabur. Itu. Kalau bangsa jin yang benar-benar dia itu tahu perjanjian ketika saat zaman Nabi Nuh, ketika sama berjanji dengan Nabi Sulaiman, dia nggak bakal berani menyakiti, pergi langsung. Pak ini udah, kata Nabi, kalau dia balik lagi ternyata ada lagi nih di rumah, faqtuluhunna, silahkan bunuh saja. Itu bukan jin biasa, jin kafir. Faqtuluhunna, silahkan bunuh, nggak apa-apa. Itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya di kita ya bangsa ular kayak gitu. Memancing kan biasanya. Oh gitu ya. Kalau mancing mah itu kan tempat bebas, tempat luas gitu. Di rumah dia pusing, Ustaz. Di rumah dibangun kontrakan semua, dia bingung. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Padahal ada kata komen. Macam makan dulu. Kharaja Ali As-Sauri Al-Ansari, keluar Syekh Ali As-Sauri Al-Ansari al-Hawa Su'banun muhawilun maqatalahu, yang mana ada Su'banun. Su'banun kalau kita itu kalajengking, yang mana ia bunuh kalajengking itu. Fahtumila fauran min makanihi, maka dipantaskan saat itu dari tempatnya itu. Fa'aqama indal jinni, maka ia berdiri dekat jin, ila arrafa'uhu, sampai ia melaporkan itu liqadihim, kepada qadinya mereka. Pada maka mengaku alaihi, atasnya itu, waliul maktul, wali yang dibunuh itu. Fa'ankaro, maka memungkiri ini Ali Sauri Al-Ansari. Faqalahul qadi ala ayyi suratin kanal maktul. Nah, jadi ada dulu bangsa manusia ngebunuh bangsa jin lagi berbentuk kalajengking, ditangkap langsung, diadili di bangsa jin. Jadi ada di antara kita tuh ada yang pernah diajak ke alam bangsa jin. Kalau saya dengar dulu cerita bapak saya, orang tua saya dulu, Bang Dulo atau Bang Dulo, Bang Dulo encingnya Bugi. Iya. Itu dulu waktu kecilnya pernah tuh dibawa. Iya, pernah dengar nggak? Lu pernah tuh dibawa tuh
Makanya orang dulu kalau maghrib jangan pada keluar, itu masih banyak kantong wewe kalau wewe. Iya. Nah ini begitu, dibawa ke alam jin diadilin sama kodinya. Kodi itu kalau kita itu pengadilan, ya, sama hakimnya. Ente yang bunuh enggak, mungkir tuh. Ya, Ali As-Sawri Al-Ansari. Faqala lahul qadi, maka berkata kepada qadi ini, ala ayyi suratin kanal maqtul, pada bentuk apa ia itu dibunuh, ya, yang dibunuh ini bentuknya lagi apa nih? Faqila ala surati Sa'ban, atas bentuk kalajengking. Faltafatal qadi ila may yujanibuhu, maka melirik atau menoleh ini qadi kepada orang yang di dekatnya. Faqala, maka ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man dazayyala lakum faqtuluhu. Siapa orang tazayya lakum faqtuluhu. Fa'amal qadi bi'itlaqihi. Siapa orang yang tazayya itu memakai pakaian, artinya lagi nyaruh jadi binatang misalnya, kayak pakaian binatang. Lakum, bagi kamu sekalian, faqtuluhu, bunuhlah. Fa'amaral qadi, maka memerintahkan qadi bi'itlaqihi, untuk melepaskan ini orang. Jadi karena apa? Karena dia itu lagi berbentuk apa? Berbentuk binatang jinnya dan mengganggu. Nah, saat terlemahnya bangsa jin itu begitu. Kalau dia lagi berbentuk binatang, itu paling gampang dibunuh bangsa jin itu di situ. Gitu. Saya dulu lagi di Laut Florida dulu, lagi ada penutupan pengajian, sempat nanya sama Kiai Paharu, kalau kita bisa nangkap jin, kita bunuh jin, itu nggak apa-apa Kiai. Dia bilang bunuh aja kalau bisa, katanya. Begitu doang jawaban beliau sih. Ya karena apa? Karena kalau udah kena telapak tangan kita nih, itu lemah jin, bisa jadi mati dia, kayak gitu. Kalau kena sampai ke telapak tangan kita, makanya orang yang suka tasbih itu jangan dianggap enteng. Kalau orang sering megang tasbih, tangannya terbiasa zikir, itu sensitif banget, bisa ngerasain dia, set, ada apa enggak nih, ya, itu. Jadi dilepasin tuh, gara-gara apa? Gara-gara dia lagi berbentuk apa? Berbentuk binatang. Wa fi waqi'atin ukhra, dan pada kasus yang lain, qala Syekhul Jinnu, berkata Syekhul Jin. Syekhul Jin ini pemukanya bangsa jin. Jadi ada yang sesepuhnya juga bangsa jin, ya. Kalau di kita mah Bang Eriknya ada sesepuhnya gitu. Iya, sesepuh. Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lana, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata kepada kami. Jadi bangsa jin juga suka ngaji, itu. Makanya saya yakin bahwa ketika kita lagi ngaji di sini, bukan kita doang yang ngaji, bangsa jin juga ikut ngaji, itu. Makanya ya yakinnya kayak gimana? Yakinnya waktu beberapa tahun yang lalu, udah ada 15 tahun mah, dulu ada orang Tepekong kesurupan, manggil saya ceritanya. Belum saya pegang, dia udah kenal sama saya. Ini Ustadz dia. Itu keluar, belum saya pegang apa-apa, udah keluar duluan. Berarti dia kan udah kenal sama kita. Kayak gitu. Oh, ini jangan-jangan suka ngaji malam Rebo nih. Iya. Lihat YouTube. Iya, tahu-tahu. Masya Allah.
Kayak gitu, si yakinnya saya begitu. Oh, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, yang disuruh wajib ngaji, yang disuruh wajib sholat, wajib melaksanakan perintah Allah bukan bangsa manusia doang, jin juga disuruh. Makanya ada dulu ada jin jelek-jelekin Rasulullah, istrinya atau anaknya jin itu nangis. Kenapa? Rasulullah dijelek-jelekin dari bangsa jin tuh. Langsung dicari itu. Dicari, saya lupa lagi nama jin itu, jin muslim tuh. Dia cari. Jadi dia masuk ke dalam patung, dia ngomong, Muhammad tuh pembohong. Oh gitu ya. Dengar begitu, nah jin yang udah ada dari zaman Nabi Nuh, jin itu umur panjang-panjang. Ya, ada dari zaman Nabi Nuh masih hidup. Akhirnya dia cari tuh jin yang masuk ke dalam patung, jelek-jelekin Rasulullah, dibunuh langsung sama dia. Langsung dia masuk ke patung, dia langsung bilang bahwa utusan Allah telah lahir, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Abu Jahal ngamuk gitu. Iya, dihancurin ke patung. Jadi itu. Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, wa man tasawwara minkum, dan siapa orang yang berubah bentuk di antara kamu, bi surati ghairi suratihi, pada bentuk yang bukan bentuk yang asli, fakutila, maka ia dibunuh, fala syai'a ala qatilihi, tidak berdosa bagi orang yang membunuhnya. Jadi itu dari si dalil ini artinya kalau kita ternyata ngebunuh, nah kita nggak tahu kan bahwa itu bangsa jin, itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Sab'atu kutubin mufidah. Anil Habib Ali bin Hasan al-Attas, dari Habib Ali bin Hasan al-Attas. Ini ya kita sering hadiahin ulama. Ada Al-Habib Ali bin Husain al-Attas, itu gurunya Mu'alim. Allah yarham Mu'alim Syabih Hadami punya guru Al-Habib Ali bin Husain al-Attas. Habib Ali Bungur namanya disebutnya. Ulama juga. Ini juga yang sering dibaca kalau zikir tauhid disebut juga nih Al-Habib Ali bin Hasan al-Attas annahu qala, Ausani, mewasiatkan kepadaku, menasihati aku, ahadul jinni, salah seorang sejin ini salah seorang jin, anda tahafadhu, bahwa kita itu harus bisa menjaga diri minal jinni, dari bangsa jin, ala sitati ashkhasin, atas 3 orang, 6 orang. Ini 6 orang ini mesti apa? Mesti hati-hati. 1, al-arusu, pengantin laki-laki, pengantin baru laki-laki. 2, wal arusatu, pengantin perempuan. 3, watiflu shaghiru, dan anak kecil. Itu yang rentan, gampang gitu. Pengantin baru nikah, dari pagi, emang dari kemarin dia belum tidur, terus pagi sampai sore salaman mulu. Udah gitu langsung masuk kamar, udah kagak tahan, kagak pakai baca doa lagi. Iya, langsung ke intinya. Nah itu awas, hati-hati. Ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, dia nggak baca doa, dia nggak berlindung kepada Allah, jin masuk. Bantuin, ngeri, ya Allah.
ngeri. Bisa jadi itu anaknya itu kelakuan kayak bangsa jin. Ya. Hati-hati. Wati plus sagir yang ketiga anak kecil khususon halati bukahi, khususnya ketika di saat nangis. Jin demen tuh. Wal mumtaliu farhan, dan orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan, cekakakan, wah itu gampang dimasukin bangsa jin tuh, kosong. Wal mumtaliu huznan, dan orang yang hatinya penuh dengan kesedihan, terlalu sedih juga. Itu makanya banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri begitu. Masuk tuh bangsa jin. Apalagi wan nufasai, orang-orang yang lagi nifas. Nifas itu sebenarnya adalah head tuh, yang lagi head, gampang banget. Makanya sensitif banget orang-orang kayak begitu. Lagi nifas tuh yang namanya berbau-bau begitu tuh bangsa jin demen. Ya. Mesti dijagain tuh yang kayak begitu. Qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berkata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, idza arada ahadun an yata'arra, apabila salah seorang di antara kamu ayata'arra, ingin bertelanjang, awih tajali tari, atau membutuhkan untuk telanjang, fi khalwatin, di tempat yang sepi. Ya. Awas, mandi, para sidin kalau mandi mau buka baju telanjang, ya. Fal yakul, maka hendaklah ia berkata, ia ucapkan, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu bacaannya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismilladzi la ilaha illahu. Bismilladzi la ilaha illahu. Bismilladzi la ilaha illahu. Apa? Bismilladzi la ilaha illahu. Kasih tahu nanti bini kita, anak kita. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang udah baca itu hibdun, bisa menjaga, wasitrun, menutupi, an ayunil jinni, daripada penglihatan bangsa jin. Jadi selama ini kita telanjang dilihatin sama jin dong. Itu dia. Itu. Fala yaqdiruna ala nadhri, maka mereka tidak akan mampu untuk melihat, wala alal idai, apalagi menyakiti atau mengganggu. Tuh. Bismilladzi la ilaha illahu. Kadang-kadang iya. Itu udah kalau kebelet gitu. Udah lupa bacaan itu. Tapi masih ketolong kalau ada hati, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wa ba'is. Nah, doa dari Nabi. Indal jumhur, menurut jumhur ulama, ana mu'minil jinni, sesungguhnya jin dari kalangan yang beriman, yuthabuna wa yadkhulunal jannah, mereka dikasih pahala dan mereka itu masuk ke dalam surga. Wa qala Abu Hanifah wa Lais, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Lais, Abu Lais Al-Samarqandi, la yadkhuluna, mereka itu tidak masuk ke surga, kata Abu Hanifah, Abu Lais. Wa sawabuhum,
Sementara pahala mereka itu an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Ya karena bangsa jin bisa mencela putra mencela putri, bisa ke sini, dari sini ke Mekah itu sebentar. Makanya bangsa-bangsa jin itu ya itu dia suka dipakai andalan buat orang narik manfaat ataupun memberikan mudarat, dipakai jadi andalan. Sebenarnya semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu dia suka dijadiin alat bangsa jin. Seperti apa yang terjadi di Amerika. Ada pesulap namanya David Copperfield. Itu pengakuan daripada jin yang masuk ke dalam badan seseorang, dan itu diwawancara sama Syekh Daud Muhammad Isa Daud. Itu dia cerita bahwa David Copperfield itu bisa melayang, itu diangkat sama bangsa jin. Tuh kayak gitu bangsa jin. Makanya waktu beliau itu dia tampil di Jakarta dulu, pernah tampil, katanya pengen ngilangin Monas apa, itu cerita dulu. Ada orang tua di Cidodol namanya Buya Panji Sukma, cerita dia mau masuk nggak boleh ketahuan. Kalau ada orang yang punya kelebihan gitu, bisa ngerasain atau bisa bisa mendeteksi ada bangsa jin di situ, itu dilarang masuk. Ya kalau di bangsa kita juga ada tuh bahasa seguru seilmu dilarang mengganggu. Ya mereka nggak mau, makanya minta izin dulu. Etikanya begitu kepada yang ada di sini. Mohon maaf, bukan pengen apa, seguru seilmu dilarang mengganggu. Tapi ada aja yang pengen ngetes ilmu. Iya, lagi atraksi itu ketika saat lagi jalan di atas bara atau di atas beling, itu kadang-kadang ada yang iseng tuh. Maka sebelum itu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, dibentengin dulu. Bentengin. Tuh kayak gitu. Karena permainan ada bangsa jin gitu. Buat kita ini sekedar pengetahuan kita aja, bahwa di sekitar kita bukan cuma kita doang, ada bangsa jin. Nah, bangsa jin itu mati, yang langgeng itu, yang bukan langgeng sih, mati juga. Iblis itu bapak moyangnya jin. Kalau di kita Nabi Adam alaihissalam. Cuman iblis dulu minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih tempo saya sampai kepada hari dibangkitkan, hari kiamat. Itu khusus buat iblis. Adapun kesini turunan itu enggak berlaku. Itu ya biasa, suka mati. Itu seperti yang pernah diceritakan. Ada satu riwayat, ada orang soleh masuk ke dalam satu rumah yang udah lama nggak ditempatin. Kenapa nggak ditempatin? Angker. Ada dia minta izin kepada si empunya rumah itu. Dia saat itu langsung diizinin, silakan aja kalau mau ditempatin, nggak apa-apa, mau tidur di situ nggak apa-apa. Cuman yang udah gitu serem, gitu ya. Iya. Akhirnya Bismillah, dia beranikan diri. Kemudian sebelum dia tidur dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Benar itu, ada yang ikutin. Jadi jangan disangka bangsa jin itu nggak bisa baca Quran, bisa. Terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus diikutin sampai wala ya'uduhu hibruhuma wa huwal aliyul adzim. Kok gak ada lagi suara yang ngikutin? Itu. Kalau kita diikutin dari awal, kira-kira kabur gak tuh?
Orang-orangnya kuat gitu, ya udah ya ikutin dah gitu. Pas wala ya uduhu hiblu umma wa wal aliyul azim, nggak ada lagi tuh yang ikutin. 7 kali dibaca baru berasa kayak ada yang angus, tidur aja. Pas pagi-pagi terang dilihat ada tumpukan debu di situ. Tiba-tiba dia dengar engkau sudah suara tanpa jirim, kau sudah membunuh jin ibrit dengan wasilah membaca wala ya'uduhu hibluhuma wa huwal aliyul azim. Nah itu menjadi patokan juga buat kita. Ya, kalau ada orang-orang yang kena itu jangan sampai lupa ayat kursi, karena ternyata kelemahan bangsa jin dikasih tahu sama bangsa jin juga. Gitu. Apalagi kalau non muslim, ya kita bacain aja nggak apa-apa. Itu. Apalagi kalau yang masuk jin kafir itu dengar Quran panas banget. Iya. Jin Islam juga begitu sebenarnya. Karena namanya bangsa jin ya, sebaik-baik jin sejelek-jelek manusia. Bahasa dulu kata Allah yang Rabb alim syafi hadami. Apa artinya? Tingkahnya suka ada yang iseng gitu. Di kita suka ada yang iseng nggak? Sendal diumpetin gitu ya. Ada yang iseng nggak tuh? Iya. Orang lagi tidur dicoret-coret mukanya gitu. Iya. Nah itu tuh di kalangan bangsa jin tuh sebaik-baik bangsa jin itu. Maka jangan heran kalau ada orang dimasukin ke dalam bedug. Sebaik-baik jin itu. Ih, demen dia nakut-nakutin demen. Iya, sebaik-baik bangsa jin. Nah itu dia. Kalau begitu terus saja bacain Quran. Biasanya dia akan kecapean, akhirnya nggak kuat. Itu yang jin Islam yang sering kami pakai cara adalah ngobrol. Ingat neraka, ingat ente maksiat, ente nyakitin sesama muslim. Tandanya apa? Ketika kita salam dia jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu dia jawab, berarti ini orang Islam nih, jin Islam nih. Udah kita ajak ngobrol aja. Itu. Salam melengos. Selengos berarti itu jin kafir. Iya, jin kafir. Ya itu teknik dia. Orang seperti tadi, lu panggil guru itu tandanya apa? Tandanya dia udah lemah. Ngetawain itu adalah cara dia supaya kita itu jatuh mental kita, ngedon. Terusin. Iya. Enggak, gua aja yang kuat. Jadi itu ya. Jadi bangsa jin ini menurut jumhur ulama itu orang-orang bangsa jin yang beriman dia bakal diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Abu Lais tapi pahala mereka itu an-najatu minan nar. An-najatu minan nar yaitu selamat daripada api neraka. Tadi yang kita khawatirin nih yang suka apa ya, yang suka ngehadirin gitu ya, itu dulu apa Allah yarham wanti-wanti juga gitu, wanti-wanti hati takutnya nanti di akhirat ketika kita nyuruh si jin ini jin itu untuk ini untuk itu nanti di akhirat kata mualim dia bakal minta pahala kita karena dia kan wajib sholat juga. Nah waktu sholat dia nggak kerjain gara-gara ngelayanin kita. Nah itu jangan sampai kita sampai minta bantuan, minta pertolongan dalam bangsa jin itu. Lalu yang itu ada kita suruh pindah di rumah. Suruh pindah. Maksudnya keadaan itu di rumah. Ya selama dia nggak mengganggu mah nggak apa-apa dah gitu.
Iya. Ganggu. Ya. Jadi itu buat kita menyikapi keberadaan bangsa jin, ya kita dianjurin berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam diri kita itu minta sama Allah. Apalagi lagi pengen sholat, minta tuh perlindungan sama Allah. Sebab dia bikin was-was kita, itu jin tuh. Kalau yang zalim minta sama Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri asidin idza hasad. Itu berhadapan sama bangsa tukang teluh tuh, tukang santet. Ini min syarri nafasati. Nafasati itu nafas, tiupan. Nafasati fil uqad. Uqad itu apa? Buhul-buhul. Buhul-buhul itu apa? Buhul-buhul itu boneka, kayak boneka diikat. Dikasih nama Fulan bin Fulan. Tuh. Ditusuk dah. Tak. Itu atau digarang di atas api. Panas bawaannya itu. Itu buhul itu namanya. Maka Nabi pernah dulu disiram melubeb orang Yahudi. Turunlah surat Al-Falaq, surat An-Nas. Untuk apa? Untuk melepaskan ikatan-ikatan daripada sihir lubeb. Ya. Nabi dibikin bonekanya, nah itu disihir. Kayak gitu. Jadi yang suka sholat 5 waktu, yang suka sholat subuh sama maghrib, jangan lupa tuh kulhu, palak, bina, ayat kursi, jangan lupa dibaca. Itu salah satu bentuk perlindungan, penjagaan kita. Minta dijaga sama Allah dari godaan setan, dari kejahatan bangsa jin, bangsa manusia juga. Itu. Dan juga jangan lupa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa was-sami'ul alim. Itu penjagaan kita. Di mana aja tuh kalau kita berada, jangan lupa tuh. Habis subuh sama habis maghrib. Itu minta sama Allah. Insya Allah selama itu, misalnya kita habis subuh baca 3 kali sampai datang maghrib. Kalau habis maghrib nggak baca, itu bisa jadi kalau ada ular bisa nyata kita. Kalau ada kalajengking bisa nyata kita. Itu ada di kitab ini. Ya, karena dia yakin ini udah subuh belum? Udah. Kenapa? Sebab saya digigit kalajengking. Kenapa kok digigit? Sebab saya belum baca bismillahilladzi la yadurru. Kalau saya baca nggak bakalan itu. Kok yakin dia itu menggigit? Sebab waktunya, masa aktifnya udah habis. Jadi bacanya habis maghrib 3 kali, bismillahilladzi la yadurru 3 kali. Habisnya kapan? Habisnya ketika datang waktu subuh. Nah kalau habis subuh mesti baca lagi tuh. Kayak begitu. Hah? Kalau kita dalam masalah berjalan nih, kita berjalan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca itu sepanjang jalan. Tiap berhenti, tiap mau berangkat kita. Oh lebih cakep lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Iya. Semakin banyak zikir semakin bagus. Di jiwa kita, di badan kita semakin bagus. Kayak gitu, ya. Jadi ketahuannya di situ ternyata. Maka wanti-wanti buat teman-teman, beda orang berilmu sama yang tidak berilmu. Kalau ini disampaikan, wah kelemahannya apa? Kelemahan kita lupa, itu aja. Lupa. Kayak kita lagi tidur nih. Kemarin hisapinah udah dibahas. Siapa orang yang sebelum tidur dia baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Allah bakal jaga hartanya, keluarganya, harta bendanya dia. Nah kebanyakan kita ini kecolongan apa? Lupa baca itu. Yang handphone jatuh orang itu.
Itu di kelupaan. Ya makanya wanti-wanti. Itu dia ya. Ya yang kayak begitu tuh boleh juga kita catat itu yang 21 Bismillahirrahmanirrahim itu jangan lupa. Kalau yang kepengen Allah kasih nggak pakir-pakir baca apa? Surat Al-Waqiah habis asar atau habis maghrib. Nanti nggak bakal ngerasain fakir nanti. Itu ya pertanyaannya itu dia. Kita istiqomah nggak gitu. Itu yang berat di situ tuh. Buat anak-anak ya Majlis Darut Taubah ya mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari menjadi satu yang manfaat buat kita ibadah, buat kita beraktivitas. Jadi di mana aja kita jangan sampai jauh dari Allah. Intinya begitu. Ada sesuatu harta yang kita nggak lihat, kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Bismilladzi la ilaha illahu. Maka setan bangsa jin tidak akan mampu melihat kita, terhijab saat itu. Ya, ada hibzun wa sitrun min nadhari. Itu adalah penjagaan min ayunil jinni daripada pandangan bangsa jin. Jadi kayak gitu. Halimun disebutnya ilmu halimun, tapi ini buat bangsa jin loh ya, bukan buat bangsa manusia. Ya takutnya nanti dites, ya saya pengen tes nih, ntar kira-kira ada gerobak lewat, baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau dia tabrak berarti berhasil, kayak gitu. Itu mah beda lagi ya. Punya kesiangan Ustaz, kalau jam 6 nih kan masuk. Nggak apa-apa. Iya, kalau kita punya amalan kayak gitu, kita lupa kodoin. Kayak Nabi Muhammad SAW ketika saat beliau itu pernah satu saat habis sholat zuhur kedatangan tamu, langsung dong beliau temuin tamu. Pas datang waktu asar, sholat asar, ngapa habis asar ternyata sholat 2 rakaat? Sahabat tanya, emang ada sholat sunnah sesudah asar? Kata Nabi, yang tadi saya laksanain itu mengkodok sholat ba'diyah, sunat ba'diyah, yang tadi terhalang saya nggak lakuin gara-gara ada tamu, misalnya kayak gitu. Jadi apapun amalan yang kita amalin ternyata kita nggak kerjain, supaya tetap istiqomah kodoin deh ya. Kayak apa ya, kayak di teman kita dia suka pakai tarekat Tijaniyah itu tiap Jumat sore itu mereka baca amalan nih, kalau lupa ya kodoin begitu. Jadi kalau kita punya amalan sesuatu taqarruban ilallah, pengen dekat sama Allah, ada hasil, pengen hasil maksud, yaitu dia. Jangan sampai terlepas begitu aja, akhirnya kita tinggalin karena udah 1-2 kita tinggalin, nggak dikodok, ya udah luput begitu aja. Banyak kita sebenarnya punya amalan, cuma ini begitu sehari 2 hari kayaknya nggak manjur dah, tinggalin aja gitu aja. Padahal yang paling penting itu istiqomah, itu yang mahal. Itu istiqomah, karena orang tua dulu begitu. Kenapa baca bismillah belum pasai, bismillahirrahmanirrahim, tapi kok bisa jalan di atas air? Istiqomah, mantep hati ini. Tuh kayak gitu. Ada Pak De, ada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil ghafuri